Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini dan menyaksikan detik-detik ini. Betapa detik-detik ini sungguh bagi saya adalah monumental bahwa dia sesungguhnya tidak seperti yang dituduhkan. Sumpah pocong biasa akan, tetapi efeknya, tulahnya, insya Allah itu akan sesegera mungkin. Kalau emang merasa tidak bersalah, ya maju, nggak usah terlalu banyak alasan. Saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan. Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki meski perlahan mulai terkuak, namun hingga kini masih misteri. Asumsi liar pun terus bergulir bak bola panas di masyarakat. Sejumlah pihak ada yang menyebut peristiwa itu kecelakaan, namun banyak juga yang berpendapat sebaliknya. Demi memperkuat dan menguak fakta, sejumlah pihak pun sampai bersumpah dan mengadakan sayembara untuk mengungkap kasus. Seperti yang dilakukan oleh Farhad Abbas yang mengirimkan undangan ke ayah Eki Ibturdiana untuk sumpah pocong. Tantangan yang sama pun diberikan pada Saka Tatal yang menyatakan siap dan berani untuk disumpah pocong. Kami resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Karena Rudiana menyatakan bahwa dia siap untuk sumpah pocong, tidak merekayasa. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. Turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Sebelumnya Ketua RT Abdul Pasren beserta Kavi, anaknya pun sempat bersumpah kepada Abraham Silaban. Abdul Pasren menyatakan sumpahnya dan menegaskan bahwa saat malam kejadian para terpidana tidak menginap di rumahnya. Dan Kavi yang juga berjabat tangan dengan Abraham Silaban turut membantah tegas tak terlibat dalam kematian Vin dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Mengatakan kepada kami, mengatakan kepada saya Abraham Silaban di sini, bahwa apa yang Bapak sampaikan kepada saya hari ini, anak-anak itu tidak menginap di rumah Bapak. Iya, tidak menginap di rumah saya. Itu kejujuran, Pak. Betul. Saya salam saya, Pak. Ya. Itu jujur, Pak. Ya, betul. Itu jujur ya, Pak. Ya. Mas, Masya Allah. ya, benar apa yang Anda sampaikan. Benar. Anda waktu malam itu sama teman-teman kuli bangunan itu berpisah jam 9 malam, nggak tahu setelah itu. Iya, tidak tahu. Dan mereka nggak nginap di rumah. Tidak. Sesuai di persidangan? Iya, sesuai di persidangan. Sudah disumpah? Sudah disumpah. Maraknya sumpah yang berseliweran dalam kasus kematian Vina dan Eki seolah menjadi penegasan bahwa mereka yang diduga terlibat dalam kasus ini telah berkata yang sebenarnya. Namun benarkah sumpah dapat menjadi jaminan untuk sebuah kejujuran? Sobat, hari ini saya Abraham Silaban, tanggal 9 Agustus 2024. Saya ada di Jalan Karya Bakti di Saladara, di Kota Cirebon, Jawa Barat. Saya bersama dengan Saka Tatal dan kuasa hukumnya Bu Titin, yang mana pada hari ini ada satu aksi yang akan diambil secara pribadi oleh Saka Tatal sebagai bentuk apa yang diyakininya, bahwa ia tidak bersalah dalam apa yang dituduhkan, bahkan hukuman yang sudah dijalaninya. Saka Tatal bersama dengan kita, saya ada dalam kediamannya bersama dengan Bu Titin, bersama dengan keluarganya juga yang memberikan dukungan.
Sebentar Saka ya, saya ke Saka sebentar, boleh ke sini ya Bu, nanti ke Bu Titin. Saka, gimana? Hari ini disebutkan akan sumpah pocong. Jadi apa yang mau disampaikan? Ya kalau Saka sih kalau emang berani mah, kalau emang nggak salah mau maju. Ngapain apa muter-muter nggak jelas, terus sehingga jadi ya nyuruh pengacara lah. Terlalu banyak alasan lah. Katanya nggak salah. Kalau emang nggak salah, maju dong. Jangan sekedar omong kosong. Saya masih ingat Bu Titin, saya ketemu Bu Titin dan Saka pertama kali itu 2 bulan silam. Di kediaman Bu Titin, ada kafe di sana dan sebagainya ya. Dan Saka waktu itu masih rambutnya gondrong. Dan saya masih ingat juga waktu itu Saka berani bersumpah pada saat itu juga bahwa ia tidak melakukan apa yang dituduhkan padanya. Dan Saka menggenapi sumpah itu. Iya, jadi Saka juga udah gimana ya, buat orang percaya itu gimana sih, harus ngomong panjang lebar tuh udah capek. Saka jadi gak ada keputusan lagi, cuma satu-satunya jalannya emang kayak gini, sumpah pocong. Iya, kalau emang dia berani maju, nggak usah terlalu banyak alasan. Untuk Saka sendiri ada persiapan nggak? Kalau itu persiapan nggak ada. Kita doang dia. Oh, karena memang ya sudah meyakini. Jadi santai-santai aja. Santai aja. Kalau orang nggak salah sih ngapain ngumpet-ngumpet. Jadi kalau Saka mah di sini main-main aja, ngapain ya dibikin pusing sendiri. Dia kondangan, Bu, mau kondangan ya iya, sok mau main ya Bu, iya. Jadi boro-boro dia punya misalnya ngapain enggak, biasa aja kegiatannya. Kayak tadi juga ayo cepetan berangkat ya Bu, main gitar dulu gitu. Memang nggak ada beban. Orang mau ngadepin sumpah pocong kayak apa, dia mah enggak gitar-gitaran gitu. Oke. Saka, dari dukungan keluarga seperti apa udah disampaikan? Ya kalau dari dukungan keluarga paling kalau emang merasa nggak salah, maju terus, nggak usah mundur sama sekali. Ada Mas Jaka juga sini, Mas Jaka sebentar. Nah ini udah senyum-senyum juga. Si ganteng dari nah, ini luar biasa loh. Bersenyum ria di sini. Padahal publik yang menantikan, deg-degan. malah deg-degan, gemetaran. Ini malah keluarga senyum. Ini apa di balik senyuman ini, Mas Jaka? Hah? Ya alhamdulillah sekarang udah ibaratnya udah lega, dalam hati yang paling dalam nih udah plong, udah lega. Jadi semakin banyak bukti, semakin banyak saksi yang bermunculan. Jadi sangat melegakan lah buat kami. Dan apalagi kan saya juga pernah dengar Rudiana sama Pak Hotmando kan di satu podcast. Jadi dia mengatakan berani sumpah pocong, tapi kan konteksnya beda. Dia kan konteksnya yang meninggal anaknya. Jadi dia kalau berani hayu ditantang sama adik saya. Dia berani nggak ditantang sama bocil saya nih, jagoan saya nih. Bocil nih, dulu 15 tahun dia. Dulu 15 tahun, sekarang usia berapa? 23 tahun. Dan sudah lebih berani. Dan kakak juga di sini sebentar, Kak. Nah, ini gimana nih senyum dan memberikan dukungan apa kepada adiknya? Ya kalau dukungan karena sih, ini disaksikan banyak loh. Apa yang mau disampaikan? Gimana ya, orang Sakanya udah berani gini, ngapain harus kasih pendapat apa? Ibaratnya kita support aja. Support lah. Terus. Jadi kita ya mendoakan juga. Gitu aja. Oke. Dan ini hanya sebetulnya menggenapi apa yang pernah dikatakan oleh Saka, bahwa dia siap disumpah apapun. Iya betul. Bahwa dia serius, gak bapaknya serius. Karena dari pertama saya mendengar dari sana, dia sendiri yang ngomong gitu loh. Saya berani maju, saya berani sumpah pocong. Ya doa. Gitu. Ya makasih. Oke, sambil kita jalan ya, kita akan lihat nanti seperti apa prosesnya. Kita langsung menuju ke lokasi saat ini. Jadi hari ini saya bersama dengan Saka dan Bu Titin akan segera menuju ke Padepokan Agung Amparan Jati. Ada di Kabupaten Cirebon dan kita jalan dari kota Cirebon, dari Jalan Karya Bakti. Tadi saya sudah berbicara dengan Saka bagaimana kemudian persiapan Saka dan lain sebagainya. Ide untuk kemudian sumpah pocong ini datang dari mana, bisa cerita sama saya, Saka? Kalau dari ide sumpah pocong itu sebenarnya Saka kan udah pernah bicara. Saka tuh mau gimana sih harus ngejelasin buat masyarakat semua orang itu percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan. Terus akhirnya Saka tuh udah bingung harus ngomong gimana lagi. Ini masih ada yang keke aja. Jalan satu-satunya ya sumpah pocong, tantangin semua. Itu maupun dari oknum enggak itu pengacara. Bodo amat Saka. Tantangin semua, kalau emang masih keke, ayo sumpah pocong bareng sama Saka.
lewat nih yang namanya flyover Talun. Flyover Talun. Ini kita lewat flyover Talun, titik peristiwanya ya Bu Titin ya. Ini luar biasa loh. Kenapa saya bilang saya harus mengingatkan kita melewati flyover Talun? Karena kita jalan dari Jalan Perjuangan, itu Jalan Karya Bakti sebenarnya, Gang Karya Bakti. Itu yang mana disebutkan menjadi lokasi pertama, dekat dengan lokasi pertama, betul ya Bu ya? Yang tadinya disebut itu lokasinya, dan kemudian di sini ditemukan korban Eki dan Vina, gitu ya. Dan kita akan melintas menuju ke Kabupaten Cirebon. Kita melintasi flyover Talun yang menjadi tempat kejadian perkara, melintasi jembatan, di mana jembatan ini juga bisa bermakna bahwa Saka juga akan menuju kepada jembatan kehidupan yang dirinya mau diambil sumpah dan meyakini bahwa tidak menyampaikan kebohongan. Apa yang disampaikan betul-betul kebenaran. Gitu ya Saka ya? Iya. Tapi saya melihat kenapa Saka berani sumpah pocong, karena dia mikirin yang 7 terpidana. Dia punya keyakinan yang 7 terpidana itu juga bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Itu yang kita selamatkan juga. Kalau Saka sebenarnya udah ada di luar. Dan yang punya keleluasan untuk membuktikan itu ya Saka, karena dia ada di luar. Tapi dia berpikir kenapa berani melakukan, karena ada 7 terpidana yang harus juga diselamatkan. Berarti ada pesan di balik ini bahwa ini semua bukanlah tentang Saka, tapi ini juga memikir tentang nasib terpidana lainnya, betul Saka? Betul, jadi ada saudara juga yang namanya Eka Sandi itu ya, saudara ya. Saka, kalau ada proses hukum yang sedang berjalan hari-hari ini, memori PK, kemudian juga akan diambil keputusannya oleh Mahkamah Agung, begitu ya Bu Titin ya? Ya. Nah, apa yang Saka yakini dari putusan itu? Kira-kira nanti setelah kemarin jalannya sidang, Saka rasanya apa? Plong, lega, atau punya harapan apa? Ya rasanya itu plong, jadi berbeda sama di tahun 2016. Karena terbuka ya? Iya, terus terbuka, terus banyak kemunculan saksi-saksi baru. Jadi yang dulunya tahu tapi nggak berani nongol. Dan di tahun sekarang tuh banyak saksi-saksi yang bermunculan. Termasuk itu saksi-saksi itu saya nggak kenal sama sekali. Dede itu nggak kenal. Dede nggak kenal, Dede Akbar nggak kenal. Akbar juga nggak kenal. Terus apa yang perempuan tuh? Widi sama Mega. Iya, nggak kenal. Jadi Saka tuh bener-bener berterima kasih. Pada speak up semua pada iya, akhirnya. bahwa mereka tuh membuka jalan kebenaran. Melihat dukungan netizen seperti itu, melihat dukungan publik kepada Saka, apa yang Saka mau sampaikan? Jadi Saka sebelumnya tuh berterima kasih banget atas dukungannya, dan ada bantuan-bantuan, dan Saka berterima kasih banget. Dan Saka juga tujuannya cuma satu sebenarnya, gimana caranya yang 7 bisa bebas. Saka cuma itu sebenarnya dari awal. Saka tujuannya cuma satu, ngebebasin. Caranya gimana yang 7. Kenapa harus fokusnya ke sana? Kenapa mengarahkan pada yang 7 harus bebas? Kenapa tidak Sakanya dulu untuk memastikan bahwa Saka sendiri adalah orang yang terbebas dari segala tuduhan? Ya itu kan masing ikut. Bebas satu, bebas semua. Saka juga kan punya keyakinan sendiri. Jadi Saka tuh yakin mereka tidak bersalah. Karena apa? Aktivitasnya Saka juga sebenarnya udah tahu. Ada paman saya juga, tadi paman saya juga kan Eka Sandi. Ya orangnya kayak gimana, sifatnya gimana, Saka tahu jelas. Oke, saya ke Bu Titin, apa yang tertinggal, apa yang mau dicari lewat ini semua? Saya berpikir ke masa depan Saka. Sekarang gini, kalau misalnya saya yakin PK dikabulkan. Sekarang kita sudah tiba di Padepokan apa tadi ini Bu? Padepokan Agung Amparan Jati. Padepokan Agung Amparan Jati di Kabupaten Cirebon. Langsung saja kita masuk. Yuk, Saka. Tetap semangat ya, Saka ya. Terima kasih ya, Bu Titin. Kita langsung masuk ke Padepokan. Sumpah pocong ini jangan untuk main-main. Jangan untuk main-main, walaupun tidak ada di syariat Islam. Tidak ada. Ini hanya kearifan lokal.